Pada kesempatan sore hari ini kita kedatangan tamu. Selamat sore Mbak Moni. Apa kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan. Hari ini pertama kali podcast Apa Tidak Sekawan ini kedatangan tamu seorang perempuan. Kalau saya sih tahunya Mbak Moni ini sebagai pejuang, sebagai aktivis lah, pembela perempuan. Jadi perkenalkan, nama saya itu Agnes Monica. Cuman bedanya nggak bisa nyanyi aja. Terus jadi aktif di beberapa organisasi lah ya. Di organisasi kemahasiswaan. Baik itu internal maupun juga eksternal, terus sama di gerakan perempuan lah ya, ada di namanya Lintas Studi Feminis. Jadi dia itu basisnya ada di Kota Tangerang Selatan, tapi lagi pengajuan ke tingkat nasional. Berarti untuk Tangerang Selatan baru nih? Sebenarnya kalau karena kan memang Lintas Studi Feminis itu berdirinya yang di Tangerang Selatan juga. Pendirinya juga sebenarnya ya salah satu orang Tangsel pada waktu itu ya. Jadi kalau di Tangsel itu sebenarnya udah 5 tahunan lebih lah. 5 tahun. Iya. Nah, terkait gerakan bela kaum perempuan, dia seperti apa sih gerakannya? Yang ada di Kota Tangerang Selatan aja. Misalnya ngomongin gerakan perempuan ya, itu kan sebenarnya kita juga harus bisa lihat sejarahnya dulu ya. Kenapa sih pada akhirnya perempuan itu harus membuat gerakan? Apa sih perempuan itu harus bersekutu gitu, dalam arti berkumpul melakukan gerakan, ya gerakan perempuan yang biasa disebut sebagai feminisme. Kalau misalnya ditarik lebih jauh dulu sejarahnya, kita kan hidup di dunia yang sebenarnya patriarkis ya. Maksudnya konteks sosial kita itu lebih menomorsatukan laki-laki. Harus ditakui dulu gitu. Itu satu hal. Nah, makanya kenapa gerakan feminisme itu lahir sebenarnya kan untuk menyamaratakan hak-hak laki-laki dan juga perempuan. Kalau misalnya dibawa ke Kota Tangsel, sebenarnya itu menjadi turunan gitu, dari gerakan dunia, terus nasional, terus langsung ke skup lokal. Itu di Tangsel. Tangsel ya kita bisa bilang nggak ada Lintas Studi Feminis. Tapi untuk gerakan di Kota Tangerang Selatan pernah nggak? Maksudnya seperti apa sih gerakannya? Sebenarnya kalau di Tangsel ya, karena aku kan di LSF, di Tangsel itu kita sebenarnya banyak melakukan advokasi juga gitu ya. Kita melakukan pendampingan terhadap korban-korban yang memang jadi korban kekerasan seksual. Kita punya hotline juga gitu. Terus kita juga baru-baru ini Permendikbud soal pengentasan anti kekerasan di perguruan tinggi kita juga kawal gitu kan. Dari yang nomor 30 sampai perubahannya juga LSF ikut menyusun diskusi-diskusi di kampus gitu. Bagaimana caranya mendorong satgas gitu ya, yang memang sebenarnya punya perspektif terhadap gerakan feminisme. Kalau di Tangsel itu sih. Untuk di Tangsel gerakan seperti itu. Kampus. Tapi untuk di Kota Tangerang Selatan sendiri nih, ada nggak sih gitu kasus terkait dengan kekerasan wanita dan pernikahan itu? Sebenarnya di data LSF sebenarnya ada gitu ya, baik itu yang skupnya rumah tangga, terus di kampus gitu ya, terus ada kekerasan terhadap perempuan yang sifatnya itu ada perkosaan, ada pelecehan, itu banyak sebetulnya. Nah ini kan di Kota Tangerang Selatan ini pernah selama 2 periode ini wali kota kita seorang perempuan. Selama periode wali kota perempuan itu ada nggak kasus yang memang pernah terjadi? Ada nggak? Ada sih, dalam kurun waktu pemimpin perempuan itu ada.
Jadi sebenarnya tolak ukur perempuan itu ketika dia jadi pemimpin terus kekerasan itu nggak ada, sebenarnya itu dua hal yang berbeda sih. Dua hal. Jadi ketika perempuan itu menjadi pemimpin bukan berarti konstruk sosial itu juga berubah seiring perempuan itu udah dikasih tempat. Gitu. Jadi ketika wali kota pada saat itu, apalagi 2 periode kan, itu juga sebenarnya tidak menunjukkan perubahan yang signifikan gitu terhadap kesetaraan gender. Jadi walaupun 2 periode. Ya, walaupun 2 periode. Gak bisa dipungkiri ya. Gak bisa dipungkiri ya. Tapi setidak-tidaknya kalau menurut kacamata saya nih, ya setidak-tidaknya untuk Kota Tangerang Selatan itu adalah upaya, kan. Salah satunya misalnya di penyelenggaraan pemilu itu, ya kan, ada kan di dalam undang-undang itu bahwa harus menyertakan, gitu kan, terus perempuan untuk menjabat pada menjadi komisioner lah, seperti itu. Tapi untuk sekarang kira-kira Mbak Monik, kegiatan teman-teman apa sih? Kalau di lingkar studi feminis sendiri, sebenarnya kita juga lagi fokus bikin anak organisasi di bawah LSF ya. Bikin anak organisasi ya? Di bawah, karena kan kita mau naik ke nasional. Jadi kita butuh kaki tangan di tingkat lokal. Makanya kenapa salah satunya ada namanya Puan Tara. Jadi Puan Tara apa? Puan Tara. Jadi skupnya itu Tangerang Raya, Tangerang Selatan, Tangerang Kabupaten. Dan itu sebenarnya terafiliasi oleh LSF. Jadi untuk mengakomodir kampus-kampus yang Tangerang Raya. Mbak Monik, untuk kita masih bicara terkait Kota Tangerang Selatan lah gitu ya. Kan kita ada 7 kecamatan. Monik punya data nggak kira-kira untuk kekerasan pada perempuan itu di 7 kecamatan di Kota Tangerang Selatan itu yang tertinggi dan yang terendah di mana sih? Terakhir itu kita punya data tahun 2002 itu bareng sama Pemkot. Jadi kita juga mendorong keterlibatan LSF dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang sifatnya itu lebih setara gitu. Tapi ada ya, nggak bawa aja. Terus untuk ke depan nih, saya mau tanya harapan Mbak Monik gitu terkait dengan feminisme itu untuk lingkup kota lah. Kemarin 2 periode itu kepemimpinan Pak Irin ya, sebenarnya itu kan juga menunjukkan bahwa perempuan itu ternyata berdaya untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi sebenarnya itu langkah awal yang bagus sebenarnya ya. Terlepas angka kekerasan itu terhadap perempuan masih banyak. Tapi itu lain soal ya. Tapi masuknya perempuan ke dalam politik sebenarnya itu juga turut merubah kacamata masyarakat gitu loh, bahwa ternyata perempuan itu juga berdaya. Jadi sebenarnya 2 walaupun tidak merubah jumlah gitu kan? Iya, kalaupun ada juga mungkin nggak signifikan gitu. Tapi itu sebenarnya memberikan dampak sebenarnya ya, bahwa keterlibatan perempuan itu memang harus ada gitu, apalagi dia menjadi seorang pemimpin kan. Jadi harapannya sih sebenarnya harusnya kedepannya akan ada lagi gitu pemimpin perempuan ya. Kira-kira punya nggak saran atau mungkin motivasi gitu kan untuk teman-teman khususnya perempuan di Kota Tangerang Selatan gitu, kita nih jadi perempuan harus bagaimana sih gitu? Satu hal yang paling penting adalah perempuan itu harus keluar dari rumah ya. Kenapa dia harus keluar? Karena lingkup yang paling kecil, keluarga, rumah itu sebenarnya yang juga memuatkan ketidaksetaraan yang terjadi oleh perempuan. Makanya kenapa penting untuk perempuan itu berhimpun, dia mengenal banyak orang, diskusi gitu ya. Untuk itu tadi sadar bahwa ternyata posisi kita itu sebenarnya nggak baik-baik aja juga gitu. Makanya kenapa penting untuk berhimpun gitu ya, penting untuk melakukan gerakan sosial bareng-bareng gitu ya. Jadi untuk membuka kacamata bahwa ada satu fenomena sosial yang ternyata kita tuh bukan dalam keadaan yang aman.
sementara gitu ya. Even itu di dalam keluarga. Jadi sarannya adalah ya mari berhimpun gitu ya, mari melakukan gerakan gitu, mari keluar lah. Jadi intinya teman-teman perempuan tuh ya terus jangan di dalam rumah terus gitu ya, keluar sosialisasi dengan teman-teman yang ada di luar gitu ya, berhimpun bikin gerakan yang positif lah untuk kaum perempuan. Oke, Mbak Monik, terima kasih banyak sudah hadir di tengah-tengah kita. Semoga kehadiran Mbak Monik menambah ya, hal yang positif untuk perempuan di Kota Tangerang Selatan.